Apa? Yang mana? Garam 3,5. Ya, garam 3,5. Kamu udah bisa berhitung kan? Berapa, Pak? Apa? Apa 2? Ini. Ciki. Ciki yang mana? Oh, itu berapa satu ya? Tanya kau Mega Abang atau nggak ngerti ya, Pak? Sebentar Bu ya, mohon maaf ya. Oke, ditanyain sama Aris. Oke. Ma. Berapa, Pak? Apa? 3,5 ya. 2.000. 3,5 kan, Pak? Iya. Nggak tahu apa 3,5 sama berapa tadi? Ya 5,5, 5,5. Ah iya ya. Apa mau itu terus? 5.000 kopi. طيب كيف حالكم أيها الإخوان والأخوات أحبابي الكرام؟ نحن بخير والحمد لله أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه القاعة المباركة ولقاء مبارك إن شاء الله تعالى. وأحييكم بتحية المسلمين أو بتحية المؤمنين أو بتحية أهل الجنة تحية تزيد بها مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأهلا بك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد أيها الإخوان والأخوات موعدنا هذا اليوم هو حديث الأربعين النووي ألفه الشيخ الإمام العلامة الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب أيها الإخوان والأخوات نحن نبدأ درسنا. إلى أين وصلنا؟ الحديث الثامن والعشرون. الحديث الثامن وعشرون. جيد. لحظة لحظة. Nih, Res, itu Lesa, lainnya Des, kalau nak ada itu tutik lah warung tuh Res, apa senam aja. Harus kamu layanin orang lu, harus belajar melayani orang. Orang Padang itu harus bisa dagang.
Tayyib. Ayat ikhwan al akhwat ahaditsu tsamin wa ishrun man minkum alladhi yurid an yaqra. Tayyib. Al-an Gus Marlin Riru tafaddali. نعم أستاذ. بسم الله. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بني سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Terus kalau misalkan yang itu sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina abdu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud raqam 4607 wa Tirmidzi raqam 176 wa qala haditsun hasanun sahih. Khalas kat. Nah, Masya Allah. Al-an Nurdin, tafaddal. Bismillah. Al-hadits الثامن والعشرون عن أبي نجيح عن أبي نجيح الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها عدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, ayol ikhwan ahbabul kiram, al-hadits tsamin wa ishrun, pelajaran yang ke-28 an Abi Najihin al-Irbad bin Sariyah, dari Abi Najih al-Irbad bin Sariyah. Nah, qala, beliau berkata, wa'adhana rasulu. Wa'adha itu kan fi'il apa itu wa'adha? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Rasulullah. Rasulullah, jangan dhamir mustatir dulu, tanya dulu. Wa'adha kan artinya menasihati. Nah, menasihati. Itu berarti siapa yang menasihati? Rasulullah. Menasihati, siapa yang dinasihatinya? Nah, kami. Nah, maka kami itu adalah maka namanya kami itu adalah yaitu maf'ulun bih. Jayid, Masya Allah. Jayid. Nah, wa'adhana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami. Mau'izatan, nasihat yang sangat besar, nasihat yang sangat agung, ya, wajilat minhul qulub, yang mana dengan nasihat itu hati menjadi takut. Wajilat minha qulub, qulub hada jama' min qalbin, qulub jama' min qalbin. Naam. Baik. Septia Banyuwangi. Septia. Naam. Jamak wajilat jamak min qulub, jamak dari hati, ya.
Jadi apa yang membuat dengan nasihat itu hati menjadi takut. Wa dzarafat minhal uyun, dan mata menjadi mengalir, ya, air mata menjadi mengalir karena nasihat itu. Ya, karena nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW. Seakan-akan nasihat ini adalah nasihat yang terakhir. Ya Rasulullah, fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Muwaddi'in, muwaddi' itu perpisahan. Seakan-akan nasihat ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Ya, nasihat orang yang akan berpisah. Nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikan wasiat kepada kami. Apaan? Lagi susunya. Ya buruan tuh, udah masuk itu. Ya, suaranya ya. Oke. Maka kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kalian dengan Kita bikin lagi, sabar. Bu Rizka, maaf Bu Rizka, bocor. Oke. Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kalian, aku berikan kalian wasiat dengan bertakwa kepada Allah. Itu berarti wasiat Rasulullah yang pertama ya, bertakwa kepada Allah. Apa itu artinya takwa? Artinya secara bahasa takut. Sedangkan secara syar'i adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Itulah yang dinamakan takwa. Kemudian nasihat yang kedua Pak, wasam'i wa ta'ah. Mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Itu ya nasihat yang kedua. Yang pertama adalah nasihat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, nasihat yang kedua adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang dia masih memberikan kita untuk beribadah, ya, membiarkan kita beribadah. Pemimpin yang muslim, pemimpin muslim yang mana dia masih membolehkan kita beribadah, masih membolehkan kita sholat, masih membolehkan kita puasa, masih membolehkan kita zakat, masih membolehkan kita beribadah, ya, ibadah Islam, walaupun pemimpin itu zalim, maka kita tetap mendengarkan dan kita tetap taat kepada pemimpin tersebut selagi pemimpin itu muslim dan pemimpin itu masih membiarkan kita melaksanakan ibadah kita dan tidak menyuruh kepada kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu, yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba. Padahal seorang hamba itu kan enggak boleh menjadi pemimpin, ya kan? Maka tetapi kalau seandainya nanti seorang hamba atau seorang bekas hamba, seorang bekas budak, dia bisa menjadi pemimpin. Kalau dia menjadi pemimpin di antara kalian, maka kalian harus taat dan patuh dan mendengarkan pemimpin tersebut. Fa'innahu, maka sesungguhnya, ingat wasiat yang ketiga, fa'innahu man ya'ish, sesungguhnya barang siapa yang hidup minkum di antara kalian, maksudnya siapa yang panjang umurnya di antara kalian setelah aku nanti, kata Rasulullah, fasayaro, maka dia akan melihat. Apa yang akan dilihat? Fasayaro ikhtilafan kasiron, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Sampai sekarang kita banyak kan melihat perbedaan, banyak sekali kita lihat perbedaan.
Maka bagaimana cara kita supaya selamat? Satu-satunya apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian setelah sunnah Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Dan sunnah khulafa'il rasyidin, para khalifah rasyidin yang diberi petunjuk mahdiyin. Ya, khulafah rasyidin mahdiyin. Khulafah para khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh para khalifah, maka itu pula ya itu berarti juga termasuk sunnah. Itu juga termasuk sunnah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW ya. Karena mereka pasti tidak akan menyelisih Rasulullah. Pasti tidak akan menyelisih Rasulullah karena mereka adalah orang yang taat, orang yang patuh kepada Rasulullah. Jahit. Makanya kalau kita ingin melihat Islam yang murni, maka lihatlah Islam di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat, kemudian di zaman tabi'in. Maka kata Rasulullah apa? Khairu qarni, summa ladzi yalihi, summa ladzi yalihi. Sebaik-baik zamanku adalah zamanku. Kemudian zaman setelahku, ya kemudian setelahku lagi. Jadi zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Jahid. Abdu, gigitlah sunnah tersebut. Abdu alaiha bin nawajid. Maka gigitlah sunnah itu dengan gerahamu. Maksudnya pegang erat-eratlah sunnah tersebut. Ya, di saat kita melihat perbedaan, ya banyaknya perbedaan, maka kembalilah kita kepada sunnah. Adakah dalilnya yang disampaikan para ulama, dan adakah ulama itu menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Maka kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita terima. Tetapi kalau kita tidak sesuai dengan Quran dan hadis, melenceng dari Quran dan hadis, maka kita tidak menerima hal tersebut. Karena dalil itu bukan ustadz, ya, bukan ulama, dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau ada ulama misalnya mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib, ya, sedangkan dalam Al-Quran menyuruh para wanita untuk memanjangkan jilbabnya, ya, menutup auratnya, maka ulama ini adalah ulama yang menyisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak diterima fatwanya. Oke, wa iyyakum wa muhdatsil umur. Maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan perkara baru dalam agama, ya, bermotivasi dalam agama, ya, bervariasi, ya, membuat sesuatu yang baru, ya, misalnya berzikir sambil bergoyang-goyang, kan, bosan kalau zikirnya itu mulu, ya, cari motivasi baru, misalnya inovasi baru sambil goyang-goyang misalnya, maka ini sesuatu yang baru, bid'ah, maka ini akan ditolak. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang mana tidak ada sumbernya dari kami, maka dia tertolak. Ya, muhdas itu adalah sesuatu yang baru, ya, atau dikatakan juga bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Maka bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah dengan dunia, ya, perkara dunia, dan perkara agama. Yang tidak boleh itu adalah perkara agama. Kalau bid'ah perkara dunia terserah, kita mau motivasi inovasi secara dunia terserah, ya. Tetapi kalau idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu minni, apabila itu perkara duniamu, maka kalian itu lebih tahu dari aku, kata Rasulullah. Fa idza kana min amri dinikum
fa'alayya. Maka apabila perkara agama kalian, maka itu harus kembali kepadaku. Semua urusan sudah Rasulullah jelaskan. Semua. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka semua sunnah-sunnah itu sudah ada Rasulullah lakukan. Ada sebuah buku itu, kalau nggak salah itu Al-Minahu fi Sunnati Yaumiyah min Rasulullah, kalau nggak salah itu ya, sunnah-sunnah Rasulullah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ngapain kita melakukan perkara bid'ah? Perkara sunnah aja banyak yang belum kita lakukan. Makanya kalau lebih baik kita berhemat dalam melakukan ibadah yang sunnah ya, daripada kita melakukan mubazir dalam perkara bid'ah. Jadi hati-hati dalam perkara sebuah amalan. Kalau kita melakukan sebuah amalan, maka pertanyaan yang terlebih dulu, ada nggak sunnahnya? Ada nggak contohnya? Ada nggak dalilnya? Itu yang dipertanyakan dulu. Bukan pertanyaannya ada nggak larangannya? Enggak. Misalnya kita nyanyi di masjid. Kan saya sering dengar tuh Muhammadun Rasulullah, Muhammadun. Itu lagu apa itu? UAPE itu ya? Betul nggak? Betul, Salah? Ustaz. Lagu UAPE di inikannya. Apalagi nyanyi-nyanyi kita tiap hari di masjid. Kalau orang Nasrani berapa hari di gereja nyanyinya? Sekali sekali. Kalau kita dengerin berapa kali setiap hari itu ada nggak? Udahlah lebih-lebih dari gereja ya. Jadi perhatikan kalau kita melakukan sebuah amalan, ada nggak perintahnya? Jangan ditanya ada larangannya. Oh kan ini nggak ada larangannya. Ngapain kok ini kita melakukan ini kan nggak ada larangannya? Emang ada larangannya? Bukan larangan, perintahnya. Kalau nggak ada larangan, sekarang anak tanya, sholat subuh ada nggak larangannya 4 rakaat? Tidak, tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak sholat subuh ente 4 rakaat? Karena butuh perintah, Ustaz, bukan larangan. Karena perintahnya berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, paham sampai sini ya? Paham, Ustaz. Jahit. Wa kullu fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena seluruh bid'ah itu adalah dolal, adalah sesat. Ya, adalah sesat. Jadi perkara yang baru yang belum disepakati oleh para ulama ya, maka itu apa? Itu bid'ah. Tapi kalau misalnya ada dalilnya, walaupun ada dalilnya, walaupun misalnya menurut ada ulama ini dhaif, ada yang sahih, maka itu ada dalilnya, maka kita berlapang dada. Seperti apa? Seperti kunut ya. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan itu sunnah. Maka beliau menganggap kunut itu adalah sunnah. Maka kita berlapang dada. Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Oke. Kalau misalnya berzikir sambil joget-joget, itu para ulama ada nggak yang membolehkan? Ustaz, tidak ada, Ustaz, tidak ada. Maka ada nggak dalilnya? Tidak ada, Ustaz. Berzikirlah sambil joget-joget. Nggak ada, maka itu nggak boleh kita lakukan. Jelas sampai sini ya? Baik, Masya Allah. Barakallahu fi. Naam. Al-an. Oke, Septia. Naam, Ustaz. Naam. Al-mufradatu wa'adhana nasuhana wa dzakkarana. Oke, wa'adhana artinya nasuhana wa dzakkarana. Artinya menasihati kami dan mengingatkan kami. Lanjut Septia.
mau'idhatun nawwanaha li ta'zimi sya'niha. Mau'izatan nawwanaha li ta'zimi sya'niha. Mau'izatan itu ditanwinkan karena apa? Karena besarnya perkara itu. Jadi tanwin itu juga memiliki makna itu. Kenapa harus ditanwinkan? Kenapa di alif lamkan? Itu ada maknanya. Kalau kita belajar balaghah itu maknanya. Jadi sebentar. Termasuk ditanwinkan itu adalah untuk pengagungan. Tapi juga ada makna tanwin itu untuk menghinakan juga ada. Sebentar. Nah, penggunaan nakiroh. Kan tanwin itu nakiroh ya. Halo? Nah, Ustaz, nakiro. tujuan penggunaan nakiroh itu yang pertama menunjukkan jumlahnya satu. Wajah min aqsal madinati rojulun. Nah, rojulun kenapa nggak pakai alif lam? Karena dia menunjukkan satu. Nah, datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Nah, rojulun di sini kenapa nggak kasroh? Kenapa nggak dialiflamkan? Karena dia adalah karena menunjukkan dia itu satu. Kemudian menunjukkan jenis. Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Min ma'in. Ma'in itu kan dikasrohkan, ditanwin kan? Kenapa nggak pakai alif lam? Untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah jenis dari hewan dari air, jenisnya air. Min ma'in itu artinya kan dari jenis air, itu maksudnya. Ya, tidak dialiflamkan minal ma'i, enggak, tapi min ma'in dinakirohkan. Pada ayat terdapat kata ma'in yang bermakna air. Maksud dari air di sini adalah air apa? Kan air banyak tuh. Jenisnya apa? Air mani. Makanya dinakirohkan. Ya, untuk jenisnya atau sperma. Maka ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai macam hewan melata dari berbagai macam air mani. Maka untuk merangkum seluruh jenis air mani tersebut digunakan kata berjenis nakiroh. Kan untuk merangkum semua ya, maka itu airnya cuma satu, yaitu air mani, maka dijadikan ma'in saja, nakiroh saja. Paham, Tom? Kemudian ini yang pembahasan kita yang hadis itu menunjukkan sesuatu yang besar, ta'zim, serius. Contohnya fa'il lam taf'alu fa'dhanu biharbin, enggak bil harbi, tapi biharbin minallahi wa rasuli. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Pada ayat ini terdapat isim nakiroh, perang. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yaitu bagi yang menolak untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan riba, maka boleh dihukum mati. Qatadah mengatakan Allah mengancam mereka dengan pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa makna perang di sini adalah sesuatu yang serius. Sama dengan tadi, kembali ke pelajaran tadi. Mau zotan ditanwin enggak, dinakiroh enggak? Nakiroh. Ini banyak pembahasannya ya. Cuman ini aja kita bahas yang ini aja. Ya, berarti nakiroh kan berarti apa salah satunya tadi fungsi nakiroh? Untuk menunjukkan sesuatu apa tadi? Ta'zimi sya'niha. Berarti besarnya perkara ini serius nih. Yang dikatakannya Rasulullah ini nasihatnya serius. Paham sampai di sini? Ayyuhal ikhwan wal akhwat ahbabil kiram al mukarramun wal muhtaramun. Jadi nggak main-main ya kan, orang lagi ceramah udah pandangannya di sana, matanya, pikirannya ke sana karena ini serius nih. Jahit. Nah, lanjut. Siapa lagi yang membaca?
Siapa? Yudi, Ana, Yudi, Ustaz. al-ata ma'ana au ma'asalama ya. Masalah Ustaz. Ma'asalama. Jayid, Yudi, tafadhal. Nah, bismillah. Wajilat. Khafat asyaddul khawfi. Artinya khafat itu apa? Yaitu asyadul khauf, wajilat itu sangat takut sekali. Itu namanya wajilat ya. Ada di surat apa itu? Mukmin ya. Anda lupa, ada yang tahu nggak ayatnya? Apabila mendengar Idza quri'a idza quri'a ayatullahi Al-Anfal wujud, Ustaz. Al-Anfal ya. Apa bunyinya? wajilat qulubuhum Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim imana. Begitu ya kan? Wajilat qulubuhum, takut hati mereka. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan ayatullahi, apa tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadat imanu, bertambah keimanannya. Itu orang beriman ya. Apabila dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, takut hatinya. Ya, maka apa syaratnya supaya takut hati? Ya bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, gimana mau takut hatinya? Dibacakan Al-Quran, orang kagak ngerti, betul nggak? Tapi kalau dia ngerti, maka dia paham. Misalnya dalam Al-Quran, ya wattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian kepada api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yaitu bahan bakunya adalah waquduhan nasu adalah manusia, wal hijarah dan batu. Dia nggak paham, dia kan takut, dia ya takut, dia bertambah keimanannya. Maka itu fungsinya kita belajar bahasa Arab. Betul tidak? Nikmat kita baca Quran, betul tidak? Ustaz, betul. Maka dari itu. Nah, lanjut. Yudi. Minha au min ajliha. Nah, minha artinya min ajliha, karenanya. Minha artinya adalah min ajliha. Lanjut. Darafat sa'alat bidumu'. Bukan, kan nggak ada kepala hamzah, kok pakai sa'alat bacanya? Oh, sa'alat, nah Ustaz. Sa'alat bidumu'. Iya, kalau sa'alat bertanya, kalau sa'alat mengalir, beda artinya nanti. Nah Ustaz. Oke, salat bidumu, yaitu mengalir ya air matanya. Jahit, Masya Allah, barakallah fi ya Yudi ala qiraat mumtazah. Naam, al-an Ummu Aqsa. Ya, Ustaz. As-sama as-sam'i wa ta'a aulia al-umur Li ulil amri. li ulil amri li ulil amri Apa itu? as-sam'i wa ta'a li ulil amri. Jadi mendengar dan taat kepada ulil amr. Kita nggak boleh memberontak selagi kita selagi pemimpin itu membolehkan kita sholat, membolehkan kita bermuamalah secara muslim, secara Islam, membolehkan undang-undang peraturan-peraturan Islam ya kita jalani, maka kita tetap harus dengar pemerintah, harus patuh, tidak boleh kita tidak boleh kita memberontak. Walaupun pemerintahnya zolim ya. Insya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hatinya kalau kita doakan. Baik, mendingan kita doakan daripada kita laknat, daripada kita caci, daripada kita maki, betul tidak? Betul. Doakan pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka. Oke. Kemudian lanjut Ummul Aqsa. Nah, alaikum bisunnati tariqati
Alzamuha ilzamuha iljamuha watamsakum biha watamassaku biha. watamassaku biha. Oke. Tariqati itu metode hidupku, jalan hidupku. Itu metode hidupku, jalan hidupku. Kan ada orang mengatakan tariqoh kan, tarikat. Tarikat itu kan dari bahasa Arab. Tariqoh, tariqati ya, tarikat yang benar itu adalah tarikat yang kita mengikuti sunnah dan sunnah Rasulullah, ya, mengikuti sunnah itu sebenarnya kita sudah bertarikat. Paham teman ya ikhwan? Pahimna. Bukan ikut tarikat ini, tarikat itu, ya kan? Zikirnya begini begitu, enggak. Tapi yang tarikat yang benar itu adalah tarikat yang sesuai sunnah, yang mana dia mengikuti sunnah Rasulullah, ya, mengikuti Al-Quran sesuai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apabila dia sesuai dengan sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, maka dia sudah mengikuti tarikat yang torikoh yang baik, yang benar. Jayid, mumtaz. Tayyib. Al-an man. Siapa lagi? Ana Ustaz Zahra. Zahra. Tafadhal ya Zahra. Wa man ya'ishu minkum man yatulu umruhu aw yabqa ba'di. Oke, man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian. Artinya apa? Man yatulu umuruhu, barang siapa yang panjang umurnya. Atau wa yabqa ba'di, atau yang masih hidup setelahku. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Al-an Abdul Qadir. Ustaz. Ar-Rashidina الذين عرفوا الحق واتبعوه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun. Radhiyallahu anhum. Jayid. Ar-Rasyidin alladzina araful haq. Ya, yang mana mereka itu para khalifah itu yang mengikuti kebenaran, yang mengetahui kebenaran, wattaba'uhu, dan mereka mengikuti Rasulullah. Wahum, dan mereka khalifah Rasyidin itu adalah ada 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhu. Itu harus dihafal ya. Jadi harus tahu, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan Batman sama Ultraman sama Spiderman yang mengetahui saja. Harus tahu sahabat-sahabat Nabi. Fadhi ayyuhal ikhwan. Fadhi Ustaz. Zaid mumtaz, barakallahu fiik. Al-an Mujibur Rahman. Naam Ustaz. Adu alaiha bin nawajis. Awakhirul adrasi wal muradul mubalaghatu fit tamassuki bis sunnati. Zaid, Masya Allah, barakallahu fiik. Awakhir itu jamak daripada akhir, ya. Akhir itu gigi yang di belakang itu. Gigi yang di akhir itu, di belakang maksudnya apa? Geraham. Geraham, paham tuh? Maksudnya gigi dengan geraham itu apa? Wal murad al mubalaghah, yaitu benar-benar sungguh-sungguh fitamasuki, di dalam berpegang teguh bisunnah, dengan berpegang teguh apa? Dengan sunnah. Makanya apa? Berpegang teguh dengan sunnah itu sama dengan apa? Memegang bara api, Ustaz. Memegang bara api, ya. Banyak yang nggak tahan. Maka dari itu mudah-mudahan kita
berpegang teguh dengan sunnah sampai akhir ayat kita. Jayid, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, siapa lagi? Muhammad Taufik. Ustaz. Bid'atun ma ahdatsa bi ghairi dalilin min syar'i. Nah, bid'atun ma ahdatsa. Apa-apa sesuatu yang baru bi ghairi dalil, tanpa ada dalil min syar'i, dari syariat. Tidak ada dalil dari syariat, kemudian dia melakukan itu, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula dilakukan oleh para sahabat, tidak pula dilakukan oleh tabi'in, maka itu adalah sesuatu yang baru. Nah, lanjut Muhammad Taufik. Dalalatun suluki tariqin la yusalu ilal maqlubi. Nam, dolalah artinya suluku tariq, yaitu perjalanan atau jalan yang ditempuh, ya, jalan yang ditempuh la yusilu. Nam, la yusilu, ausala yusilu, bukan yusalunya, ausala yusilu, ausala yusilu. Yang tidak membuat seseorang itu yang tidak menyampaikan kepada apa? Kepada tujuan. Ausala yusilu. Ausala yusilu, yang tidak menyampaikan kepada tujuan. Kalau sesat nggak sampai nggak kita kepada tujuan kita. Misalnya Bang Muhammad Taufik mau ke Jakarta, naiknya bis ke Bogor, sampai nggak? Tidak, Ustaz. Nggak sampai kan? Begitu juga kita pengen ke surga, tapi amalannya salah, sampai nggak ke surga? Tidak, Ustaz. Enggak, Ustaz, enggak. Makanya dari itu hati-hati dengan kesesatan. Banyak sekali kan model-model yang sekarang yang timbul kan, kesesatan yang timbul sekarang. Maka hati-hati dengan kesesatan tersebut. Hati-hati kita. Jayid. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Oke, Aisyah Bandung. Aisyah Bandung. Masuk ke syarah ya Ustaz. Jayid, mumtaz. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ يوما أصحابه موعظة سالت منها الدمع من العيون وخافت من القلوب خوفا شديدا. Jayid, mumtaz. Barakallahu fiik. Naam. Jayid, fi hadzal hadis, dalam hadis ini mengatakan apa? Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW wa'adha, memberikan nasihat yauman, pada suatu hari. Yauman kan nakiroh nih. Ini menunjukkan apa ini? Nakiroh, sesuatu yang belum jelas, ya, pada suatu hari, tidak ditentukan harinya. Kalau ini bukan ta'zim ya, tetapi nakiroh untuk menunjukkan sesuatu yang belum jelas. Yauman, ya kan? Wa'adha yauman, pada suatu hari. Ashabahu, memberikan nasihat kepada suatu hari kepada sahabatnya. Mau'izatan, sesuatu nasihat. Sekarang ini di sini bertanwin. Ini menunjukkan apa tadi itu? Yauman. Ya, li ta'zim. Kalau sini nakirahnya li ta'zim, berarti memberikan nasihat yang sangat besar. Ya, yang sangat serius. Jelas? Salat minha dam'u, menangis, mengalir air mata mendengarkan nasihat itu. Masya Allah, sangat-sangat apa ya nasihat ini? Kalau sampai menangis kita, berarti nasihat ini sangat serius sekali, betul tidak?
Nasihat orang yang nasihat ya seakan-akan nasihat orang yang mau berpisah, orang yang mau meninggalkan kita. Nah, jadi menangis sedih kita kan. Salat min adam minal uyun, ya, mengalir air mata. Wa khafat minhal qulub, dan hati menjadi takut. Khaufan syadidan, dengan ketakutan yang sangat menakutkan. Ya, hati menjadi sangat takut, itulah terjemahan. Hati menjadi sangat takut. Kenapa menjadi takut hatinya? Nah, silakan baca. Aisyah Surabaya. Aisyah Surabaya. Andra Jogja, Andra. Naam, Ustaz. Lisiddati ta'siriha bin nufusi walimaha kafi sudurihim min annaha mau'idatum muaddaun Muwaddi'un apa? muwaddi'un minhu li ahli dunya fatolabu minhu li ziyadata fil wasiyati Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, memen dan menyumnya. Oke, hatinya menjadi takut. Kenapa? Lisiddati ta'siriha, karena besarnya pengaruhnya. Ta'siriha itu pengaruhnya, bekasnya. Jadi kalau kita menasihati seseorang, harus ada pengaruhnya, harus ada bekasnya. Ya, jadi kita harus cari bagaimana supaya orang itu berkesan. Ya, nasihat yang berkesan. Nah, harus ada metodenya. Ya. Lisiddati ta'siriha fin nufus, karena besarnya, kuatnya pengaruhnya, kuatnya bekasnya, ya, di dalam jiwa. Walimahaka fi sudur, ya, dan terhadap apa yang berguncang di dalam hati, di dalam jiwa kita. Jadi jiwanya terguncang mendengar nasihat itu. Min annaha, ya, karena wasiat itu apa? Annaha mau'izatun, adalah nasihat muwaddi'un, orang yang mau berpisah dengan mereka. Seakan-akan, ya, nasihat itu adalah nasihat orang yang berpisah, nasihat perpisahan. Maka hati kita sedih nggak melihat misalnya orang yang sakit, udah kayaknya umurnya kayaknya tinggal besok atau tinggal hari ini, terus dia memberikan nasihat kepada kita, memberikan wasiat. Kira-kira antum sedih nggak? Sedih, Ustaz. Apalagi orang yang kita cintai, betul tidak? Sedih kan? Begitulah yang dirasakan oleh para sahabat. Begitulah waktu itu kondisinya, situasinya waktu itu. Ya. Fatolabu mau'idatun muwaddi'un minhu li ahli dunia, yaitu nasihat itu adalah nasihat orang yang meninggalkan dunia. Wal akharin, ya, kemudian fatolabu minhu ziyada, maka mereka meminta tambahan selain nasihat tadi, sekarang minta wasiat. Wasiat itu apa beda nasihat dengan wasiat? Kalau wasiat itu untuk orang yang mau berpergian jauh, itu wasiat. Atau orang yang mau meninggalkan dunia, itu wasiat. Jadi kalau kita mau naik haji, tinggalkan wasiat kepada anak kita. Mau pergi merantau jauh, tinggalkan wasiat kepada anak kita, itu wasiat. Nah, Bapak wasiat ya, kamu harus bertakwa kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat. Ya, itu ya, ada ini, ada itu. Tinggalkan wasiat kepada mereka. Oke, paham sampai di sini? Kalau nasihat itu ya tidak harus orang yang yang harus berpisah. Kapan saja bisa nasihat itu. Jelas sampai sini ya? Itulah beda wasiat dengan nasihat. Jelas? Jelas, Ustaz. Jadi, maka apa wasiat Rasulullah? Pertama perhatikan, ini wasiatnya sangat bagus. Kalau kita wasiat nanti kepada anak atau istri kita, maka wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ingatkan mereka bertakwa kepada Allah, ya. Jadi kalau kita misalnya sudah lama sakit kita nih,
Maka banyak aja wasiat kepada keluarga kita. Apa wasiatnya? Bertakwa kepada Allah. Kemudian itulah wahia wasiatullah, dan itulah wasiat Allah al-awwalin wal akhirin, kepada orang yang terdahulu dan kepada orang yang terakhir, kepada orang yang sekarang maksudnya. Yang kedua adalah wa ayasma'u wa yuti'u. Oke. Siapa tadi yang belum baca ya? Itu siapa? Atau anak aja yang baca ya, udah mau jam 8 ya. Nah, Ustaz. Oke. Wasiatullahi al-awwalina wal akhirin, itu wasiat Allah kepada orang yang terdahulu dan orang yang sekarang. Wa yasma'u, dan yang kedua adalah yasma'u, mendengar. Wa yuti'u, dan patuh taat liwulatil umuri, kepada para pemimpin. Wa ayatamassaku, dan hendaklah mereka, yang nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh bisunnatihi, kepada sunnah Rasulullah, wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnah kepada para khalifah rasyidin yang diberi petunjuk, yang tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa ayyubalighu fitamassuki, yubalighu dari kata balagha yubalighu, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam berpegang teguh biha, terhadap sunnah tersebut. Bikulli mumkinin, di setiap keadaan. Wa bikulli sababin, dan di setiap sebab. Di setiap keadaan, baik sempit ataupun lapang, kita harus berpegang teguh kepada sunnah. Wa bikulli sabab, dan setiap sebab. Ada nggak sebab-sebab nanti yang mendorong kita untuk melakukan sunnah, yang mendorong kita ya untuk mendapatkan surga Allah, maka hendaklah kita mendapatkan sebab itu, mencari sebab itu, ya, sebab kita masuk surga, sebab kita patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka kita berpegang teguh kepada sebab-sebab tersebut. Baik. Wa alla yatba'u ara'a ahlil bid'ah, dan tidaklah mereka tidaklah mereka apa yatba'u, atau ittaba'a yattabi boleh juga, atau itba'a yatba'u, ya, tidak mengikuti ara'a ahlil bid'ah. Ara'a itu jamak daripada ra'yun, mengikuti pendapat-pendapat ahlil bid'ah. Wa ahwa, dan ahli hawa, penurut hawa nafsu. Wal maqasidi fasidah, dan mengikuti ya orang-orang pendapat-pendapat yang rusak. Fa inna manittaba'a, maka sesungguhnya orang-orang yang mengikuti haulai, mengikuti mereka tersebut, sekularisme, pluralisme, kemudian liberalisme, jika kita mengikuti hal tersebut, maka faqad dhalla wa khasira, maka dia telah sesat dan merugi. Ya, mengikuti sekularisme, pluralisme, kemudian liberalisme, maka kita menjadi sesat. Pluralisme itu artinya apa? Yaitu mereka yang menyamaratakan semua agama sama. Nah, itu sesat itu. Yang mengatakan sekularisme memisahkan antara agama dengan kehidupan kita, maka itu adalah sekularisme, itu sesat. Misalnya dalam bekerja, jangan bawa-bawa agama lah dalam, nah itu enggak. Ya, misalnya dalam bermuamalah, misalnya menurut agama saya begini, nggak boleh begini, udahlah jangan bawa agama, itu nggak boleh. Memisahkan agama dan kehidupan kita, maka itu adalah sekularisme, maka itu adalah sesat, ya, tidak boleh diikuti. Fahim ayol ikhwan wal akhwat. Nah, yang ketiga yang pertama adalah ma'istafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis, al mubalaghatu fil mau'izati, yaitu bersungguh-sungguh dalam memberikan nasihat.
Lima fidzalika. Ya kenapa? Karena hal itu fidzalika min tarqiqul qulub adalah termasuk dalam melembutkan hati, tarqiqul qulub, lembutnya hati. Wa qubuliha lil haq, dan dapat diterima ya lil haq, pada kebenaran. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh memberikan nasihat, lembut kita memberikan nasihat, maka hati orang akan menjadi luluh dan orang akan menerima kebenaran tersebut. Tapi kalau menyampaikannya benar, tapi cara menyampaikannya salah, ya maka orang nggak mau menerima. Hati orang nggak mau menerima. Jadi juga dilihat menyampaikan benar, apa yang disampaikan benar, cara penyampaian pun benar. Jadi nomor 3, al-i'timadu alal qara'in fi ba'dil ahwal, yaitu bersandar kepada alal qara'in, terhadap karinah-karinah, yaitu kepada indikasi-indikasi ala fi ba'dil ahwal, yaitu pada beberapa keadaan. Misalnya begini, kita bilang begini, Sya'a itu kayaknya pucat banget ya, kayaknya kayaknya udah nggak lama lagi nih. Boleh nggak kita mengatakan itu? Boleh ya, dalam keadaan dengan mengatakan indikasi-indikasi, ada indikasi-indikasinya. Tapi kalau kita mengatakan tahun depan akan ada begini, akan begini, ya kan, tanpa ada indikasi-indikasinya, meramal kita, itu nggak boleh. Jelas? Kalau kita mengatakan kayaknya mau hujan deh, ada mendung itu, kayaknya hujan itu, kayaknya akan bakal hujan, ada indikasinya, maka boleh kita mengatakan itu. Jelas sampai ayo ikhwan? Jelas. Tapi kalau ada ramalan-ramalan yang nggak jelas gitu, contohnya apa yang ramalan nggak jelas? Coba kasih contoh. Zodiak Ustaz. Ramalan bintang. Barang yang hilang. Itu nggak jelas, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya kan? Itu nggak boleh. Kadang-kadang dia tukang dukun itu kadang-kadang ada yang nipu juga kan. Kita pergi ke dukun, barang kita hilang. Pak, coba cari barang saya. Wah, tenang. Ini yang ngambil adalah orang yang terdekat ini katanya. Akhirnya berantem kita sama saudara kita kan. Karena sebenarnya yang dikatakan orang yang terdekat itu, ya iyalah barang itu yang ngambil orang yang dekat dengan barang itu. Kalau orang jauh gimana mengambilnya? Nah, orang yang terdekat dengan barang ini, orang yang ambil barang ini adalah orang yang terdekat katanya. Akhirnya yang mendengar tidak bisa menganalisa, oh berarti ini saudara saya yang ngambil ini kata dia. Padahal maksudnya orang yang terdekat dengan barang tersebut. Betul tidak? Nah, betul Ustaz. Betul Ustaz. Akhirnya berantem kan dengan saudara. Maka jangan percaya dengan apa? Dengan dukun. Jahit. Nomor 3, innahu yanbaghi su'alul wa'izi aziyadata minal wa'zi wa takhwifi. Innahu yanbaghi, sesungguhnya boleh sejogjanya ya, su'alul wa'izi, bertanya, meminta kepada orang yang memberi nasihat untuk menambah nasihat tersebut. Minal wa'azi ya, wa'az itu nasihatnya, menambah nasihat, wa takhwif ya, dan menambah rasa takut. Jadi boleh kita meminta tambah lagi dong nasihat gitu kan, supaya hati saya tambah takut, supaya hati saya tambah lembut gitu. Boleh kita minta menambah. Kemudian yang keempat, min a'lamin nubuwati ikhbaruhu ya bima sayaqa'u ba'dahu min ikhtilafi fi ummatihi. Min a'lamin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabiannya Rasulullah, ikhbaruhu, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan bima sayaqa'u, terhadap apa yang akan terjadi. Sayaqa'u itu terjadi ya, ba'dahu, setelah Rasulullah.
minakhtilafi, yaitu apa? Banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan fi ummatihi, di antara umatnya. Betul nggak sekarang ini yang terjadi? Banyak nggak perselisihan di antara kita? Banyak Ustaz. Perbedaan. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya, itu adalah tanda-tanda kenabian Rasulullah. Mei, ada yang melanjut, Mei? Ya, Waalaikumsalam. Sebentar, Bu ya. Fawako'a, maka itu terjadi. Ya, Masya Allah. Rasulullah mengabarkan juga tentang hadis yang keempat, tentang pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Itu dia dah dianalisa sekarang dokter, dan itu memang terjadi, ya, memang pas. Padahal itu zaman tidak ada alat. Nah, itu buktinya kebenaran Rasulullah. Nah, itu juga yang terjadi sekarang nih, terjadi perselisihan. Nah, itu buktinya Rasulullah, ya, orang yang benar. Kama akhbaro, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah. Terjadi sekarang banyak perselisihan, ya kan? Terjadi sekarang banyak kesesatan. Seperti siapa itu yang mengatakan, siapa itu, Syekh Panji Gumilang, ya kan? Banyak pengikutnya juga, betul tidak? Ya Ustaz, kasir. Kasir, ya, mengatakan apa, tanah suci itu bukan Makkah tapi apa, Banyuwangi, Indonesia, betul nggak? Nah, Ustaz. Ya seperti ini kita harus hati-hati, ya, perbedaan seperti itu harus hati-hati, itu sesat menyesatkan. Kemudian yang kelima, al-amru bittaqwallah, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'u wa ta'ah, mendengar dan taat liwulatil umur, kepada liwulatil umur, kepada pemimpin, walau kanu abidan, walaupun mereka itu budak, walam ya'muru bimaksiatin, selama mereka tidak, ya, memerintahkan untuk melakukan maksiat. La ta'ata, kaidahnya la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketatan dalam bermaksiat kepada Allah. Mubalaghatun fi ta'atihim, yaitu bersungguh-sungguh dalam mentaati mereka. Keenam, atamassaku bisunnati, bersabar, atamassaku bisunnah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah. Wasabaru ala ma yusibu, dan bersabar terhadap apa yang menimpanya di saat dia melaksanakan sunnah. Watamassaku, dan mereka berpegang teguh, ya, minal adza, dari gangguan. Wadih ya ikhwan, minal adza artinya gangguan. Nah, minal adza fi dzalika, dari hal tersebut, ya. Diolok-olok lah kita kalau misalnya memakai jilbab, diolok-olok misalnya, memakai berjenggot misalnya, dibilang kayak kambing misalnya, maka nggak apa-apa, sabar karena kita di atas sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti Rasulullah, maka kita harus bersabar walaupun kita diolok-olok. Paham, Tom? Paham nah. Jadi yang ketujuh, at-tahdziru at-tahdziru, yaitu peringatan, mani betada'a, bagi orang yang melakukan bid'ah, mani betada'a umuro, bagi siapa yang melakukan perkara yang baru, allati laisa, yang mana laisa laha aslun, yang mana tidak ada asalnya, mina syar'i, dalam syariat kita. Hati-hati kita melakukan hal tersebut, kalau tidak ada dasar dari syariat kita, maka jangan dilakukan. Yang kedelapan, syarful khulafa'ir rasyidin, ya, mulianya para khalifah rasyidin, para sahabat, wa fadluhum, dan mereka memiliki keutamaan, wattiba'u sunnatihim, dan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Jadi di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya para khalifah itu, para sahabat itu adalah mulia,
dan mereka memiliki keutamaan dan kita hendaknya mengikuti mereka. Mengikuti mereka dan hendaklah kita tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, walaupun di antara para sahabat terjadi juga perbedaan, ya, terjadi juga penyelisihan. Namanya mereka itu manusia, maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh mencaci mereka, tidak boleh memaki mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah, mereka mencaci para sahabat, ya, maka itu tidak boleh. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membeda-bedakan para sahabat dan tidak pula mencaci para sahabat. Wadih ayuhal ikhwan. Wadih Ustaz. Sudah setengah 9, sudah kelamaan kita ya. Anda mohon maaf ya sedalam-dalamnya karena sudah mengambil waktunya, sudah lewat. Baik, naktafi bihadza qadar ayyuhal ikhwan, naktafi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Medan turun ke sawah, padi menguning di pagi hari, kesempurnaan tentunya milik Allah, kekurangan tentu dari kami. Makanya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata aneh yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ma'assalam.